Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya kali ini penulis naik Suzuki Next 2 ya. Anak minta naik NMAX ya wis icol. Emang ya karakteristik motor itu handling cara berkendara itu beda-beda ya. Kalau yang NMAX itu stabil, lebih stabil. Mestinya PCX itu lebih stabil lagi. Sementara Suzuki itu dari dulu gaya handlingnya itu lebih dinamik. Walau ini enggak sedinamik motor Suzuki sebelumnya. Suzuki Next 2 itu termasuk dinamik juga, sehingga kalau penulis tanya ke anak penulis impresinya gimana biasa naik Next 2 terus naik NMAX, rasanya katanya susah belok. Ya itu memang karakteristiknya beda. Kalau Next ini gaya berkendaraannya ya mau belok tinggal puter aja, pakai body steering terus setir mengikuti cukup. Kalau pakai NMAX mungkin kalau lihat video-video penulis sebelumnya, kalau kecepatan 100 belok patah-patah kan pernah terekam ya. Itu sebenarnya pakai teknik counter steering itu. Pas mau belok, mau pindah arah ke kanan, banting dulu setang ke kiri. Jadi motornya langsung jatuh ke kanan, langsung bisa belok kanan. Makanya mungkin kalau lihat video penulis sebelumnya jalan 100 kok bisa cek 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 gitu, kayak belok zigzag gitu kan masih bisa. Nah itu sebabnya. Kalau ini nggak perlu, langsung pakai body steering, arahkan setir, beres. Jadi itu ya tahap yang harus diganti kalau misalnya ganti motor yang beda handling. Ini karakteristik mesin juga beda. Walau NMAX penulis sekarang ini lagi dihancurkan tenaganya oleh Adnok, akselerasi loh kemarin kalau nggak salah 19 detik ya. Berarti sama sebelumnya ya, berarti bisa disimpulkan waktunya itu antara 18,5 sampai 19,5. Motor lambat ya. Motor lambat. Tapi ya tetap aja ini nggak jenenge, nggak secepat NMAX ya. Akselerasi kroso lah, ngegas tapi endi tenagane gitu ya. Walau sepertinya dibanding motor sebelah sih kok sih lumayan ya rasanya. Apalagi ini suspensi kebetulan pakai merek DBS juga, cuma yang ini versi tabung. Saya habis ini isi bensin tak perlihatkan. Sok bawaan Next ini karakternya masih mirip-mirip ya dengan karakter suspensinya NMAX ya.
masih mirip-mirip lah. Jadi hambatannya kayaknya ada agak searah. Yang bikin gak enak itu sentakan engine mountingnya. Cuma kalau tipe gini ya, tipe kayak tipe next ini yang engine mountingnya di depan, yang stoppernya di depan itu efeknya nggak terlalu besar ya. Saya penulis tunjukkan suspensi dulu ya. Kelihatan nggak itu suspensinya merek DBS yang model orange, pakai spring buffer biar lebih enak. Jadi pakai spring buffer itu tujuannya biar pernya empuk untuk sendirian, nggak jedok untuk berdua. Dari sisi suspensi ya sama-sama DBS, sama-sama ada ganjal stoppernya. Dipakai sendirian ini enak ya. Walau ada apa jenis mekanisme stopper, nggak ada sentakan mendadak ya, nggak kayak NMAX. Mungkin karena toleransinya besar, mungkin ya, jarak mainnya besar, nggak tahu lagi lah. Tapi dulu pertama ketika suspensinya masih orisinil, sambungannya beton itu terasa ya. Lewat sambungan beton itu rasa jedek, sentakannya rotok kuat gitu. Walau nggak sampai sakit pinggang, tapi masih kerasa agak nyentak gitu. Ini stopper belum diganjal, suspensi sudah ganti, jadi lebih nyaman. Iya, lewat jalan itu tadi kan ada sentakan, itu nggak begitu terasa ya. Jadi memang ada ya yang apa, nggak perlu ganjal stopper, ganti suspensi tok aja cukup ya. Terus yang penulis rasakan banyak berkurang lagi itu adalah getaran. Ini Next 2 ini jalur stangnya juga sudah ganti. Entah kenapa kalau yang apa Next 2 ini saya api ya jalur stangnya ya. Yang punya NMAX penulis sudah jelek, padahal beli paling belakangan. Yang di Honda Beat juga sudah jelek. Entah yang di Next 2 itu AC api. Dulu pertama penulis mengendarai Next 2 ini, wah wis parah lah ya getarannya itu. Getarannya itu kira-kira mungkin separuhnya dari Honda Beat ya. Jadi Honda Beat itu sengkring-sengkringnya ya itu kerasa dimulai dari separuh perjalanan tadi sampai misalnya sampai daerah sini gitu ya, dari rumah itu wis kawan wis mulai wis sudah capek lah. Nah kalau ini dalam kondisi baru, nanti masih 2 kali perjalanannya ini baru kerasa capeknya, tapi ya sama, nggak nyaman. Sekarang dikasih stopper engine mounting, terasa enak. Sorry, gak konsen, maaf. Bukan stopper engine mounting, jalur stang lebih berat ini. Jadi dikasih jalur stang
bawaannya ada nggak, rasanya ada tapi kecil. Nah ini kasih jalur setang jadi enteng. Nah gini nih ya termasuk layak dibilang motor minim getaran. Paling nggak kalau di RPM rendah lebih halus daripada NMAX. Kalau NMAX jalan segini sudah bikin bodi getar yang bagian bodi depan sini. Kalau Nex 2 ini enggak. Oh iya, bicara soal getaran, bicara mesin juga ya. Mesinnya halus ya. Apa? Iya, walau sebenarnya masih termasuk getar ya dibanding Suzuki Spin. Motor mesinnya Suzuki Spin itu halus jauh banget. Oh, setangnya aja loh, nggak ada jalur setangnya sama sekali. Enak, nggak bikin keju, nggak bikin capek. Ya entah kalau pengaruh oli juga ya. Olinya sekarang kalau nggak salah ya 50% apa namanya 50% meseran SA40, 50% minyak goreng bimoli. Ini nulis ganti oli terakhir kapan? 18.000 mungkin ya, sekarang sudah 21, sudah 3.000-an. 3.000 km masih oke, masih halus ya. Memang kalau mesin sehat emang harusnya kayak gitu ya. 3.000 itu enteng, gak berat. Tiga ribu itu apa, no problem lah. Ya mungkin juga karena tenaganya lemah sehingga aus. Dinding silinder juga kecil, jadi piston nggak dipaksa nggak bisa disentuhkan, dipaksa bergesekan dengan dinding silinder ketika posisi stang pistonnya itu dalam kondisi diagonal. Jadi waktu muter itu kan ya apa sih, ke depan ya gini, posisi ke bawah gini itu nggak nekennya nggak terlalu keras. Ini mesinnya overstroke ya. Ya jadi dari sisi mesin enak, ini halus. Ini ya tentu pakai pro kapasitor juga, tapi cuma berapa? Kayaknya pasang cuma satu, di kabel busi ada, di kabel selang bensin ada, dua kayaknya ya. Entah lagi kalau sudah menulis cabut karena dikanibal. Untuk kalau ada yang beli, lupa menulis ini masih pakai pro kapasitor atau enggak. Ya untuk selang bensinnya, soalnya kalau untuk kabel busi mestinya enggak. Salah sih, lupa. Jadi mesin halus ini CVT entah udah diganti sama anak apa belum ini ya. Soalnya tariannya kok gak spontan. Ingat penulis dulu tariannya spontan ya. Yang banyak ganti ini handling, pengereman sih mirip-mirip ya. Kalau pengereman entah ya, kayaknya sistem pengereman motor-motor di Indonesia itu mereknya sama semua mungkin ya. Masa ada sih yang buat sistem remnya pabrik sendiri? Biasanya sih Nissin kan ya mereknya ya.
Cuma sekarang eh, oli-oli itu apa jenenge, sorry, oli-oli kok part-part itu biasanya lebih disembunyikan sekarang. Kayak suspensi dulu ada tulisannya paling enggak stiker soal, sekarang enggak. Oh iya, penulis lupa kalau suspensi depan ya, Suzuki ini termasuk pas terus ya, dan sampai sekarang masih kerja normal, sehingga dimatchingkan dengan suspensi aftermarket belakang nyaman. Alasan, oh ya, penulis lupa ngomong, alasan penulis beli suspensi belakang ya, itu karena yang aslinya soak. Sama lah, nggak awet dengan yang punyanya apa jenenge, Honda Beat di rumah ya. Beli suspensi beberapa ratus 100 km aja sudah soak. Ini soaknya mungkin sekitar 300-400 mungkin ya, lupa. Tapi tetap soak, nggak sampai ribuan kilo soak duluan. Sementara ini suspensi DBS-nya ini sudah berapa tahun ya? Sudah 3 tahun, sudah berapa? Lebih dari 15.000 km. Lumayan awet kan? Umurnya wis hampir sama ya dengan NMAX. Ini yang sampai sekarang masih belum pas ini handlingnya ini ya. Kalau ganti motor itu emang adaptasi. Nah, sampai sekarang adaptasinya masih dilakukan. Beda motor, beda cara kendalikannya. Nah, enak banget kalau ini mau belok tinggal miringkan motornya wis belok. Tapi ini penulis nggak yakin bisa lepas tangan ini ya, masih kurang stabil untuk lepas tangan. Tapi ini jelas lebih stabil daripada motor PP Honda ya. Honda apa di Astrea, Honda Legenda itu, wah itu tegak banget itu. Jalan 40 aja gak iso stabil ya. Apalagi yang berbeda dari NX2 ini? Tadi udah bicara soal ngerem, nggak banyak beda ya, soalnya gaya pengereman penulis ngerem belakang dulu ya. Mau motor apapun kalau ngeremnya belakang dulu itu pasti bakal lebih stabil, lebih mudah dikendalikan lah ya. Kalau motor masih baru coba itu untuk mengendalikan motor dalam waktu pengereman itu lebih mudah kalau ngerem belakang dulu ya, karena memang rem belakang itu membantu pengendalian. Apalagi yang lupa, oh ya, panel ini loh. Kalau ganti motor itu pasti harus adaptasi juga panelnya, cuma kadang merasa nggak pas gitu ya.
eh, apa jenenge, eh, tombol-tombol, posisi angkanya ini. Kalau untuk tombol-tombol, menurut penulis ya, ini tombolnya ini ngetil gitu, kayak keputer gitu, jadi agak susah menyesuaikannya. Tombol klakson kurang bawah, tombol lampu belok kurang bawah. Tapi ya untungnya nggak kayak punya Honda lah ya. Kalau punya Honda kan klaksonnya di tengah, lebih ke atas, dan dibuat sulit untuk ditekan. Jadi mau ngebel, mau ngakson itu sering telat. Nah, ini yang bisa meningkatkan resiko kecelakaan ya. Kok bisa kayak gitu ya? Alasan Honda sendiri adalah karena lampu belok itu lebih penting, katanya gitu. Lampu belok itu lebih prioritas. Jadi kalau ada keadaan apa-apa yang harusnya ditekan dulu, katanya lampu belok. Kalau penulis ya klakson dulu. Tapi ya mungkin kondisinya beda ya. Sana itu mungkin nggak ada orang nyebrang sembarangan, nggak ada orang apa puter balik sembarangan. Resiko lebih besar itu ada di hambatan di jalan. Kaget tahu-tahu, oh di depan ada hambatan, nyalakan lampu belok biar yang belakang nggak nabrak. Nah sementara itu di sini kalau gunane lampu belok itu, seandainya nyala lampu ke kiri itu, orang nggak langsung percaya orang ini mau ke kiri. Karena apa? Banyak orang-orang ngawur yang kadang lampu beloknya ke kiri, dia ke kanan. Kadang lampunya dibiarin nyala terus. Motor depan itu lucu ya, lambat banget, kayak ini banter tapi lambat. Itu kayaknya penyakitan motor itu apa ya, kayaknya itu CB ya. Harusnya mustahil CB itu akselerasinya cuma kayak gitu ya. Kenapa racing tapi lambat. Ini next 2 loh, jalan konstan 60, dia ninggalin ah yes. Yang nggak penulis suka ini ya, ini juga speedometernya next 2 ini juga ketilt ya, keputar gini ya. Soalnya penulis itu tahu betul ya bahwa motor Suzuki itu biasanya arah kacanya ini nggak pernah ke yang lain-lain, pasti ke ridernya. Jadi kaca ini hadapnya ke rider persis. Ini enggak, ini ke atas, ke sini. Harusnya ke sini. Soalnya penulis ya mengamati motor Suzuki itu pasti gitu. Tujuannya diarahkan ke wajah rider itu adalah dalam kondisi apapun kita nggak akan lihat silau di kaca speedo ini. Kalau yang ini kita berkendara siang-siang, silau ini kena pantulan sinar matahari. Sementara itu penulis tahu persis dulu punya Shogun, punya Spin itu, kacanya pasti ngadep ke ridernya, dan ya nggak silau, siang-siang nggak silau. Baru waktu naik motor Honda baru silau. Nah ini anehnya ke atas ini kayaknya ketilt semua ini, baik tombol-tombol maupun speedonya. Terus ini dia apa, lampu indikatornya ini salah ini apa, karena ditaruh di bawah, jadi nggak kelihatan kalau nyalakan lampu belok. Apalagi ini posisinya harus agak nunduk.
Sementara itu penulis di NMAX, eh, lampu apa sorry dashboard ini kan agak ke atas gini ya, jadi apa nggak harus sampai dingkluk, harus apa meluangkan waktu untuk lihat ke bawah untuk lihat speedometer. Jadi kalau di NMAX itu enak lihat kecepatan gitu, lihat jam gitu, tinggal dilirik bisa. Kalau ini nggak bisa, harus sambil lihat ke bawah, nggak bisa dilirik. Susah. Oh, mungkin kehalangan masker ini ya. Tapi ya kalau kenyamanan menurut penulis sama ya, terutama karena sudah ganti suspensi. Sebelum ganti suspensi, wah wis jok empuk, tapi belakang goyang-goyang sekali. Ini sekarang pakai suspensi ini, penulis pegang belakang sekarang. Eh, nggak terlalu ya. Kalau dulu penulis pegangan belakang ini lewat jalan kayak gini, aduh amburadul. Emang ya sekarang suspensinya pabrikan Jepang itu kualitas turun. Ya, wes lah sudah. Ini cerita ringan aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.